Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hermanda Putra, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tahun masuk 2021, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang bertelepon. Yang pertama, ada etika dalam bertelepon. Adapun hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan dan dilaksanakan sehubungan dengan etika bertelepon adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini dilakukan kalau kita bertelepon dengan orang yang belum kita kenal sama sekali. Mengucapkan salam wajib dilakukan. Dan mengenalkan diri agar lawan bicara kita tahu dengan siapa dia berbicara. Nah, jika kita bertelepon dengan orang yang belum kita kenal, maka mengucapkan salam dan memperkenalkan diri wajib dilakukan. Namun, jika kita bertelepon dengan orang yang sudah kita kenal, maka mengucapkan salam saja sudah cukup. Yang kedua, masih dengan orang yang belum kita kenal, menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan. Berguna agar tidak ada kesalahpahaman arti dari lawan bicara, sehingga mengetahui maksud dan tujuan dari tema pembicaraan. Nah, kalau kita bertelepon dengan orang yang sudah akrab, atau dengan teman, kerabat, dan keluarga kita sendiri, maka mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal karena sudah ada kedekatan. Yang ketiga, tidak berbicara dengan orang lain selagi menelpon. Kita harus fokus dalam satu pembicaraan saja agar tidak ada kesalahan dalam berbicara. Ini sangat penting untuk menghindari miskomunikasi. Yang keempat, tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Jika kita berbicara sambil makan, maka suara kita akan terdengar kurang jelas oleh lawan bicara dan bahkan dapat membuat kita tersedak karena makan sambil berbicara. Yang kelima, berbicara tidak terlalu banyak basa-basi. Jika terlalu banyak basa-basi akan menambah biaya telepon, menyita waktu dan membuat lawan bicara kita merasa bosan. Yang keenam, tidak berbicara dengan nada kasar, apalagi membentak. Ini sangat penting. Tidak hanya dalam bertelepon, tetapi dalam pembicaraan yang nyata, yang tatap muka, maka kita tidak boleh melakukan berbicara dengan nada kasar apalagi membentak. Etika bertelepon yang ketujuh ada nada dan intonasi bicara tidak terkesan malas atau tidak ramah. Hal ini akan menyebabkan lawan bicara merasa malas pula untuk berbicara dan malas meladeni atau bahkan tidak menghiraukan apa yang sedang kita bicarakan. Etika yang kedelapan, mencatat pesan atau pembicaraan. Semua pesan wajib dicatat agar kita tidak lupa akan pesan yang harus disampaikan. Dan yang kesembilan, sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju si penelepon. Jika ada pesan yang dititipkan oleh penelepon kepada kita, maka pesan tersebut haruslah kita sampaikan kepada alamatnya. Materi yang kedua ada bahasa dalam bertelepon. Bahasa yang digunakan saat bertelepon adalah bahasa yang efektif. Bahasa efektif dapat dikenali dari pemakaian bahasa yang sederhana, wajar, ringkas, jelas, sopan, santun, dan menarik. Sederhana berarti bersahaja, lugas, mudah, dan tidak berbelit-belit, baik pemakaian kata-katanya maupun kalimat-kalimatnya. Oleh karena itu, hendaklah dipakai kata-kata yang biasa dan lazim. Yang kedua, ringkas. Kalimat yang ringkas umumnya lebih tegas dan mudah dipahami, sedangkan kalimat yang panjang biasanya lemah dan kabur maksudnya. Jelas berarti tidak samar-samar, tidak meragukan, tidak bermakna ganda, atau tidak menimbulkan salah paham. Sopan berarti hormat dengan takzim, tertib menurut adat yang baik. Dan menarik berarti dapat membangkitkan perhatian, tidak membosankan, dan dapat mengesankan angan-angan penerima telepon. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam bertelepon. Langkah-langkah saat bertelepon adalah: yang pertama, mengangkat segera saat telepon berdering. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, memperkenalkan diri terlebih dahulu bila menerima atau menghubungi seseorang melalui telepon. Hal ini terjadi jika kita menelepon atau menerima telepon dari orang yang tidak kita kenal. Yang keempat, menggunakan bahasa yang formal, baik, sopan, dan tepat. Yang kelima, berbicara dengan jelas, ramah, dan menyenangkan. Yang keenam, menyapa penelpon dengan sebutan ibu, bapak, atau saudara. Jika kita belum kenal dengan orang yang kita telepon, maka kita harus memanggil lawan bicara kita dengan panggilan yang sopan, seperti ibu, bapak, atau saudara. Langkah yang ketujuh ada bertanya dengan bijaksana. Langkah yang kedelapan ada mencatat pesan atau pembicaraan. Dan langkah yang kesembilan mengucapkan terima kasih dan salam.
Baiklah, mungkin sekian materi tentang bertelepon dari saya pada kali ini. Ingatlah selalu ketika bertelepon agar selalu menekankan sopan santun dan menggunakan bahasa yang formal jika kita belum mengenal siapa orang yang dalam telepon tersebut. Jika kita sudah mengenal orang yang ada dalam telepon, maka mungkin bisa menggunakan bahasa yang lebih santai, namun tetap memperhatikan nilai sopan dan santun. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.